Scaffolding. Scaffolding is a teaching and learning strategy that provides structure, support, and guidance to students as they develop new skills and concepts. The main purpose of scaffolding is to help students achieve higher levels of understanding and proficiency by gradually releasing responsibility to them as they progress. Jadi, scaffolding itu adalah strategi belajar yang mengajar yang memberikan dukungan dan bimbingan terstruktur kepada siswa saat mereka mengembangkan keterampilan dan konsep baru. Tujuan utama dari scaffolding ini adalah untuk membantu siswa mencapai tingkat pemahaman dan kemahiran yang lebih tinggi dengan secara bertahap, melepaskan tanggung jawab kepada mereka seiring dengan kemajuan mereka. The purpose of scaffolding, the first one is support learning, the second one is promote independence, next is enhance engagement, and the last is foster skill development. Steps of scaffolding in teaching and learning, the first one is assess student needs. Artinya itu menilai kebutuhan siswa, mulai dengan memahami tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa saat ini untuk menentukan tingkat dukungan yang tepat. The second one is set clear learning objectives. Tetapkan tujuan pelajaran yang jelas. Tentukan apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dicapai oleh siswa pada akhir pelajaran atau kegiatan. Lalu break down complex tasks, artinya itu memecahkan tugas yang kompleks, membagi tugas pembelajaran menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Lalu model and demonstrate, yaitu peragakan, berikan contoh dan peragakan bagaimana membuat tugas atau menyelesaikan masalah. Next, guide practice, artinya itu mendorong kolaborasi, yaitu mengizinkan siswa untuk bekerjasama dalam pasangan atau kelompok kecil untuk memperkuat pembelajaran melalui interaksi teman sebaya. Encourage collaboration, mendorong kolaborasi itu mengizinkan siswa untuk bekerjasama dalam pasangan atau kelompok kecil untuk memperkuat pembelajaran melalui interaksi teman sebaya. Lalu berikan umpan balik yang tepat dan konstruktif untuk membantu siswa memahami kemajuan dan area yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ke-8 yaitu lepaskan tanggung jawab secara bertahap, yaitu mengurangi tingkat bantuan secara perlahan-lahan ketika siswa sudah merasa percaya diri atau mampu melakukan tanggung jawab tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mendorong refleksi, yaitu mendoronglah siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka dan menilai pemahaman dan kemajuan mereka sendiri. Next is the strengths of scaffolding. The first one is support diverse learners. Scaffolding can be tailored by meet and needs of students with different learning styles and abilities. Maksudnya adalah mendukung peserta didik yang beragam. Scaffolding ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar dan kemampuan yang berbeda. Next is build confidence. By providing structured support, scaffolding helps students gain confidence as they learn and master new skill. Artinya yaitu membangun rasa percaya diri. Dengan memberikan dukungan yang struktur, scaffolding ini bisa membantu siswa untuk mendapatkan rasa percaya diri mereka saat belajar dan menguasai keterampilan baru. The third is improve presentation. Scaffolding allows students to better understand and retain information by breaking down complex tasks. Artinya itu meningkatkan retensi. Scaffolding ini memungkinkan siswa untuk lebih memahami dan menyimpan informasi dengan memecah tugas-tugas secara kompleks. Lalu yang terakhir yaitu promote independent learning. Maksudnya yaitu mendorong pembelajaran mandiri, melepaskan tanggung jawab secara bertahap, membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pola pikir yang dibutuhkan untuk pembelajaran mandiri. And the last is the weakness of scaffolding. Time consuming, risk of over scaffolding, individualization challenges, and dependence on the teacher. Jadi kelemahan dari scaffolding ini ada
keempat. Yang pertama itu memakan waktu, yang kedua risiko scaffolding ini yang berlebihan, yang ketiga itu tantangan individualisasi, lalu yang terakhir itu ketergantungan pada guru. Jadi the conclusion of scaffolding is scaffolding in education occurs when students achieve mastery of the learning objectives and can demonstrate independence in applying their knowledge and skills. At this stage, teachers gradually remove all remaining support as students continually perform tasks and engage with the material on their own. Students' proficiency is assessed through tasks, project, or practical application, and both student and teacher reflect on the learning process and outcomes. This transition makes students readiness for new challenges and continued growth as independent learners. Jadi, scaffolding dalam pendidikan ini terjadi ketika siswa mencapai penguasaan tujuan pembelajaran dan dapat menunjukkan kemandirian dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu pada tahap ini, guru secara bertahap menghapus semua dukungan yang tersisa saat siswa dengan percaya diri melakukan tugas dan terlibat dengan materi sendiri. Kemahiran siswa ini dinilai dari melalui tes, proyek ataupun aplikasi praktis, baik siswa maupun guru merefleksi proses dan hasil pembelajaran. Transisi ini atau perubahan ini menandai kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan baru dan pertumbuhan berkelanjutan sebagai pelajar mandiri. Okay, I think that's all from me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi